Nama saya Alfonsus Freddy Gusiran, NPM 1812701. Ya, perkenalkan saya, nama saya Raja Ardianto, NPM 1812142. Perkenalkan, nama saya Nardo Ferdinand Sayatapi, NPM 1812197. Nama saya Rokmanudin, NPM 1812110. Baik teman-teman, perkenalannya tadi cukup ya, sudah saling kenal. Selanjutnya, kalau sesuai jadwalnya kalian hari ini sudah masuk ke bab 8 ya. Hari kan bab 7, biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Cuma hari ini kakak tidak mau memberikan materi, jadi sistem pembelajarannya kita hari ini berupa kuis, di mana sudah ada siap 10 kuis. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan nanti akan dapat nilai tambahan. Nilai tersebut nanti kakak akan serahkan ke dosennya kalian. Jadi ini ada 10 kuis, 10 soal, teman-teman bisa lihat di atas. Nanti kakak sebut soalnya, angkat tangan yang bisa jawab. Nanti kakak catat namanya. Oke, soal yang pertama, jelaskan keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Tadi namanya siapa? Rianti ya. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi, yaitu tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat menyebabkan distorsi biaya atau ketidakteraturan pembebanan biaya produk dan dapat merugikan perusahaan. Baik, terima kasih jawabannya dari teman kalian, Rianti. Apakah teman-teman sudah cukup jelas dari pertanyaannya? Sudah. Ya, jadi ini kakak cuma mengulang kalian punya pemahaman ya dari dosen yang telah memberikan materi. Jadi ini cuma untuk memperjelas kalian punya pemahaman saja mengenai materi yang kemarin. Kemudian soal yang kedua, jelaskan pengertian distorsi biaya. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Alfonsius. Pengertian distorsi biaya. Distorsi biaya adalah pembebanan biaya yang tidak proporsional atau pembebanan biaya yang tidak akurat. Kadang pembebanan biaya itu kurang atau lebih dari biaya yang seharusnya dibebankan pada suatu produk. Contoh, kalau 2 orang memesan makanan, yang pertama memesan 50.000 dan yang kedua memesan 100.000. Ketika kedua pesanan itu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang, maka pesanan yang 50.000 akan mengalami kenaikan 25.000, sedangkan pesanan yang 100.000 akan mengalami penurunan 25.000, sehingga pembebanan itu tidak akurat atau tidak proporsional. Oke, tadi penjelasan dari teman kalian sudah cukup jelas ya, sudah lengkap. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Apakah perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas itu? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan yang duluan, Ragil. Ibu, apa itu perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas? Biaya berdasarkan aktivitas adalah metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategi dan keputusan lainnya sebagai pelengkap atau sebagai pengganti dari sistem biaya yang dipakai untuk perusahaan. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Bagaimanakah perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas? Ada yang bisa jelaskan? Silakan, Roman Mubin. Perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas itu ada beberapa
biaya yang dihitung. Ada biaya produk, ada biaya pelanggan, ada biaya pemasok, dan ada biaya jalur pemasaran. Yang pertama, biaya produk itu ada meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada biaya pelanggan. Biaya pelanggan itu adalah kita memperhitungkan kalau ada komplain-komplain dari pelanggan atau kita penyaluran barang kita ke pelanggan. Ada juga biaya pemasok. Biaya pemasok itu juga bisa dihitung dengan cara kita mencari biaya-biaya untuk ongkos kirim barang kita dari pemasok atau kita telepon. Jadi itu merupakan biaya telepon. Ada juga biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini bagaimana caranya kita memilih bahan baku yang bagus, dan dari mana kita bahan baku itu jauh atau tidak dari tempat produksi kita. Nah, jadi biaya itu nanti kita bagi dengan unit yang kita hasilkan. Misalkan kita dapat 1000 unit, nah itu nanti kita bagi dengan maksudnya biaya-biaya tadi itu kita bagi dengan 1000 unit barang yang kita hasilkan. Nanti dari itu kita dapat menghasilkan atau kita dapat mengetahui berapa biaya aktivitas per unit dari produk yang kita hasilkan. Bagus sekali ya penjelasan dari teman kalian, sudah sangat jelas. Atau teman-teman ada yang kurang paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kuis yang kelima, yaitu apa kegunaan dari sistem ABC. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Ferdi. Ya, jadi kegunaan dari sistem ABC perlu kita ketahui dulu. Sistem ABC adalah suatu sistem informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Keakuratan biaya pelanggan memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan penentuan harga, keputusan bauran pelanggan, dan keputusan yang berhubungan dengan pelanggan secara lebih baik sehingga dapat memperbaiki profitabilitas. Jadi itu tadi ya kegunaan dari sistem ABC sudah dijelaskan. Kemudian soal selanjutnya, apakah aktivitas overhead tingkat unit? Teman-teman tolong bagikan ilustrasinya. Ada yang bisa menjelaskan? Yang duluan, silakan Alfonsius. Overhead tingkat non-unit. Aktivitas overhead tingkat non-unit adalah aktivitas yang tidak berkaitan dengan unit produksi dari suatu produk. Misalnya, suatu perusahaan mau memproduksi 2 baju. Yang pertama, baju warna merah, yang kedua, baju warna putih. Dan perusahaan hanya menggunakan 1 drum untuk memproduksi 2 baju yang berbeda warna ini. Ketika perusahaan sudah memproduksi warna merah, dia harus mencuci drum untuk mempersiapkan produksi baju yang warna putih. Karena kalau drum tidak dicuci, maka warna merah akan bercampur dengan warna putih. Biaya pencucian itulah yang disebut dengan aktivitas overhead tingkat non produksi. Oke, sudah jelas sekali ya penjelasan tadi, sudah lengkap dengan contohnya lagi. Teman-teman, ada yang kurang paham? Sudah. Jadi selanjut ke soal berikutnya. Ini penjelasan mengapa tarif overhead departemen dapat menghasilkan biaya produk yang lebih terdistorsi daripada yang dihitung dengan menggunakan tarif keseluruhan pabrik. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Cici. Overhead departemen itu sendiri membebankan biaya produk. Setiap variasi yang ditambahkan
ke dalam produk. Jadi, jika suatu produk harus melewati banyak departemen, maka akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk tarif overhead departemen. Selain itu, pertambahan jumlah produk yang diproduksi juga akan berbanding lurus dengan biaya overhead departemen yang dikeluarkan. Baik, selanjutnya soal yang ke-8, kelebihan menggunakan sistem perhitungan ABC. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, yang belum punya Ferdi, silakan. Ya, jadi kelebihan dari menggunakan sistem ABC adalah manajemen dapat melakukan kontrol yang lebih baik terhadap overhead, sekaligus dapat mengetahui aktivitas untuk produk yang menggunakan overhead lebih banyak. Metode ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan juga. Yang ketiga, manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume. Baik teman-teman, tadi penjelasannya Ferdi sudah cukup jelas ya mengenai kelebihan dari menggunakan sistem ABC. Jadi sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu mengenai kelemahan dari sistem ABC tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Cici. Kelemahan menggunakan sistem ABC ini ada 3, yaitu yang pertama, dalam aplikasi mode ini membutuhkan tenaga, waktu, dan komitmen yang tinggi mulai dari pelaksanaan hingga ke manajemennya. Nah, untuk yang kedua, mode ini memerlukan database yang lebih aktual atau detail. Nah, yang ketiga sendiri, metode ini tidak ditunjukkan untuk produk yang variasinya tidak banyak. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal kuis yang terakhir. Ini ada satu soal hitungan. Nanti teman-teman yang bisa jawab nanti nilainya akan dapat poin yang lebih tinggi ya dibanding soal yang sebelumnya. Teman-teman boleh lihat soalnya. Ada yang bisa mengerjakan di atas? Kayaknya coba kembali naik, kan?
jadi yang di sini yang ditanya adalah beban biaya yang dibebankan kepada para pelanggan dengan menggunakan metode ABC. Jadi di sini yang langkah pertama kita adalah kita harus mencari atau kita harus mengetahui tarif dari aktivitas pelanggan, atau di sini ada alokasi biaya pemenuhan pesanan, ada juga alokasi biaya tenaga penjualan. Oke, jadi di sini kita harus menjumlahkan, di soal itu ada 440.000. Jadi jumlah pesanan ini juga kita harus tambahkan dari yang di soal itu kan ada 2 ditambah dengan 200. Jadi ketemulah ini menjadi 202. Yang untuk 404 ini itu didapat dari alokasi biaya pemenuhan pesanan. Di situ di soal itu ada, di soal itu dia tertera adalah 200. Di sini ada 202 ditambah dengan pesanan ini pelanggan besar, yang ini pelanggan besar, yang ini pelanggan kecil. Di sini 202 ini ada pelanggan besar dan 202 untuk pelanggan kecil. Jadi ini kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah 404. Lalu alokasi biaya pemenuhan pesanan ini kita bagi dengan jumlah pesanan. Ketemulah alokasi. Jadi tarif aktivitas untuk alokasi biaya pemesanan itu adalah 2.000 per pesanan. Jadi satu kali pesanan itu tarifnya adalah 2.000. Untuk yang kedua, alokasi biaya tenaga penjualan. Untuk alokasi biaya tenaga penjualan itu di situ di soal diketahui adalah 110.000 untuk pelanggan besar. Yang untuk pelanggan kecil juga 110.000 pelanggan kecil. Di sini untuk jam panggilan. Jam panggilan di sini untuk pelanggan. Jadi ini kita jumlahkan dulu. Ini dapatnya 220.000. Taruh di sini. Untuk yang 220 di situ di soal kita ketahui untuk pelanggan besar sama dengan 10. Pelanggan kecil sama dengan 210. Ini kita jumlahkan, ketemulah 220. Kita masukkan di sini. Lalu jumlahnya ini kita bagi dengan ini. Jadi ketemulah 1000 panggilan per aktivitas atau per pesanan. Dari situ kita langsung masukkan di sini yang diminta adalah biaya pemenuhan pemesanan atau pesanan. Biaya pemenuhan pesanan untuk pelanggan besar dan pelanggan kecil. Untuk pelanggan besar kita masukkan di situ ada 2.000. Di soal tadi untuk pelanggan besar jam pesanan itu ada 2. Dan ini kita kalikan, yang 2.000 ini kita kalikan 2 jadinya 4.000. Untuk pelanggan kecil itu ada di sini 2.000. Baru untuk jumlah pesanannya ada 200. Kita kalikan di sini ketemulah 400.000. Untuk biaya tenaga penjualan. Biaya tenaga penjualan di sini kita lihat di sini. Alokasi biaya tenaga penjualan. Di situ adalah 1.000. Untuk pelanggan besar di soal ada 10. Di sini kita masukkan 10. 1.000 dikali 10 ketemulah 10.000. Untuk yang pelanggan kecil 1.000, di sini ada 210.000. Jadi kita masukkan, kita kalikan ketemu ini. Untuk total tarif itu adalah kita harus menambahkan dari biaya pemenuhan pemesanan ditambah dengan biaya tenaga penjualan. Kita ini 400, kita jual 4.000, kita tambah dengan 10.000. Jadi di sini ketemu 14.000.
Yang di sini pelanggan kecil 400.000 ditambah dengan 210.000, jadi ketemulah 610.000. Jadi untuk total tarif aktivitas pelanggan yang kita bebankan itu untuk pelanggan besar adalah 14.000, untuk pelanggan kecil adalah 610.000. Jadi mungkin seperti itu. Bagaimana untuk Saudari Trianti, atau sudah paham atau kurang paham? Sudah. Jadi 10 soal tadi sudah bisa dijawab dengan baik dan benar ya. Jadi intinya mungkin teman-teman sudah paham dengan penjelasan dosen sebelumnya. Jadi saya rasa cukup sekian dari hari ini. Jika kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selesai. Jangan lupa. Hai guys, kami dari Kelompok COVID. Saya kedua etis. Jangan lupa